Salawat lagi ya, sama-sama. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Nabi Muhammad. Salli ala Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا sama-sama semuanya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هوى من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارز على المسلمين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دواك قبل الفنا والهلاك يا عم الدنيا ودين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارز على المسلمين. شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان مغرى جودك مليان جد لنا بالغفران. شهر الله يا رمضان شهر الله يا sama-sama semuanya. يا رمضان بالقبول والغفران. يا
يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران شيء الله شيء الله يا رمضان شيء الله يا رمضان بالقبول والغفران Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Masih semangat? Udah pada lemes kayaknya ya? Masih semangat? Saya lupa lagi bahasa Hongkongnya apa? Bener nggak bahasa apa? Jadi saya terima kasih ya. Kalau bingung nggak apa bahasanya? Cuma ya Allah benerin aja deh ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita lanjut kembali. Tadi kita udah lanjut. Tadi saya habis ketemu Abu Sri tadi ya. Jadi ketemu lagi di sini. Alhamdulillah luar biasa. Ini kesempatan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpul semua, kumpul dengan teman-teman kita, kumpul dengan sahabat-sahabat kita, menjaga silaturahmi. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang percaya dengan Allah dan juga percaya dengan hari akhir, maka baginya dia untuk bersilaturahmi, menyambung tali silaturahmi. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kita semua bersyukur atas nikmat Allah, akan ditambah lagi sama Allah. Dan nikmat itu bukan cuma berupa materi. Banyak di antara kita yang salah menganggap nikmat dari Allah hanya dianggap materi saja, seperti kekayaan, uang dan seterusnya. Nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah ini. Kita memiliki iman dan Islam. Nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala termasuk juga kita bernafas. Al-Imam Al-Ghazali, beliau ini orang yang betul-betul memperhatikan dan betul-betul bersyukur. Bahkan saking bersyukurnya beliau, Al-Imam Al-Ghazali setiap beliau bernafas, beliau hitung nafasnya beliau. Dihitung, dan setiap beliau bernafas mengucapkan nama Allah, Allah, Allah. Saking begitunya ulama bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan hal kecil yang gak pernah kita perhatikan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Dulu udah ada orang-orang yang kufur, di mana dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwasanya dulu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Ad? Kaum Ad ini kaum yang luar biasa. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka ini diberikan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala bagus. Fasilitas dikasih banyak sama Allah. Tumbuhan mereka, airnya mereka deras, luar biasa bagus. Saking mereka hebatnya, memang peradaban mereka luar biasa pada saat itu sudah berkembang, sehingga mereka itu hobinya suka bikin bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, di zaman sekarang, akhir zaman, kita makanya melihat ada bangunan-bangunan yang tinggi. Salah satunya ada di Dubai. Ya, sekarang di dunia-dunia itu lagi berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung pencakar langit. Nah, ini salah satu tanda-tanda akhir zaman. Nah, ini luar biasa. Mereka tiap harinya bangun bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang dimana di zaman itu nggak ada satu wilayah yang sama seperti mereka. Namun lihat, mereka kufur. Mereka nggak bersyukur kepada Allah. Allah kirim kepada mereka Nabi Allah Hud. Nabi Hud juga berdakwah, ngasih tahu, ayo kembali kepada Allah. Dan mereka menentang Allah, justru mereka jadi menyembah berhala. Maka lihat, diazab oleh Allah. Ini azabnya luar biasa. 7 malam 8 hari angin kencang. Kalau di sini ada angin typhoon, betul? Nah, saya tahu dong.
Saya tahu. Ya, itu azabnya luar biasa. Sampai di dalam Al-Quran dibilang angin itu kalau kena manusia, manusia udah jadi serbuk, seperti serbuk-serbuk yang bertebaran. Itu anginnya luar biasa, angin badai yang sangat dingin, hancur begitu saja. Bayangin, 7 malam 8 hari angin itu terus-terusan, habis mereka. Wa Thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Lalu juga ada kaum Thamud yang dimana Allah Ta'ala kirim kepada mereka Nabi Saleh. Nabi Saleh ini orang yang soleh, luar biasa hebat dakwah, mereka menentang Allah. Nah ini kaum Thamud lebih istimewa lagi, gunung-gunung dijadiin rumah. Ibu kayak kalau bahasa kita sekarang udah ada tunnel. Nah itu kalau mereka di zaman dulu belum ada teknologi kayak sekarang, mereka bangun itu gunung-gunung, mereka hancurin, mereka pahat jadi rumah. Wassamu dan ladina jabu as-sakhra bil wad. Lalu bangun bangunan yang tinggi, menentang Allah. Mereka kufur atas nikmat Allah, gak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama menyembah juga berhala. Lihat adabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih parah lagi. Pertama, dikasih suara halilintar yang besar sampai mereka jatuh, kuping mereka sakit. Ketika mereka jatuh ke tanah, Allah Ta'ala kasih adab lagi, dikasih batu-batu yang besar kena kepada mereka. Ketika batu-batu itu jatuh kepada mereka, gak sampai di situ, ditambah lagi kasih gempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hancur badan mereka, kemana-mana gak ada sisanya sama sekali. Nah ini orang-orang yang menentang Allah, kufur atas nikmat Allah, gak pernah bersyukur hidupnya. Lalu dilanjut lagi dalam ayat ini, wa fir'auna dzil autad, sama juga Fir'aun. Fir'aun tahu Fir'aun? Fir'aun lebih parah, ngaku dirinya sebagai Tuhan, lebih lagi menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewenang-wenang melakukan dalam suatu negeri, lihat habis begitu aja, gak ada sisanya. Kalau kita lihat sekarang ada jasadnya, itu sebagai peringatan bagi kita, peringatan agar kita jangan kufur, agar kita tidak menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah lanjut lagi, alhamdulillah. Tadi kita bahas secara zahir di sesi pertama, sekarang kita bahas secara batin hati kita. Kita ini manusia tempatnya salah dan lupa, betul? Nabi Adam itu manusia, nabi yang pertama. Tapi Nabi Adam melakukan kesalahan ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala memakan buah khuldi. Ini Nabi Adam aja melakukan kesalahan, apalagi kita. Nah, di dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak ada 3 yang bisa kita tanamin. Ini mudah diingat sama kita. Ulama memberikan kasih contoh bagi kita, ada 3 atau 3 kelas bahasanya. Orang itu untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hatinya. Yang pertama, takhalli. Takhalli ini artinya menjauhkan, melupakan, melepaskan. Dulu kita melakukan maksiat, dulu kita punya salah sama orang, dulu kita punya salah sama semua. Lupakan, jauhkan. Yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Apalagi kita punya dosa sama Allah. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba saya, kamu ini bermaksiat kepada saya di siang dan pada malam harinya. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku mengampuni seluruh dosa, kamu memohon ampun kepada saya sekarang, akan kuampuni engkau. Apapun dosanya, kecuali 1 dosa yang Allah Ta'ala sangat murkai, yaitu menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hati-hati. Atau kita juga mengakui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang lain, hati-hati. Fastaghfiruni aghfir lakum, kamu menghampiri saya, memohon ampun kepada saya, kata Allah, akan kuampuni engkau. Nah ini takhalli, jauhkan, lupakan kesalahan-kesalahan yang dulu. Yang kedua, tahalli, menghiasi, hiasi diri kita, hati kita. Hati ini adalah inti dari tubuh kita. Kalau kita pengen belajar ilmu, pengen cepat masuknya, yang pertama dibenahi adalah hati kita, karena hati ini adalah pintu ma'rifat. Termasuk seseorang jika ingin belajar tentang ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya dulu benahi. Tahalli, benahi hatinya, hiasi dirinya dengan apa? Membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran, dengan sedekah, dengan mengingat Allah, dengan membaca sholawat, dengan membaca sirah-sirah Nabi SAW, membaca kisah-kisahnya Nabi. Jadikan teladan Nabi dalam diri kita. Ini tahalli.
Yang ketiga adalah tajalli. Nah, ini adalah puncaknya orang kerinduan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia udah lupa sama dunia, dia ingatnya akhirat. Dunia yang menghampiri dia, bayangin tuh. Dia nggak nyamperin dunia, tapi dunia yang menghampiri dia. Akhirat dia kejar. Dia ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunianya bagus, tapi akhiratnya juga bagus. Dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jalan ingat nama Allah. Artinya dihiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga untuk introspeksi diri kita, membenahi diri kita. Takhalli, tahalli, tajalli. Ini luar biasa, tasawuf, membenahi diri kita. Nah, lalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita lihat apa yang bisa kita jadikan contoh, apalagi di kehidupan zaman sekarang, era digital. Kita lihat anak-anak kita, banyak anak-anak kecil atau anak yang sudah remaja, kalau ditanya, coba sebutin aja satu kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Jakarta misalkan, contoh zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang. Jangankan dia tahu, dia nggak paham. Kalau kita buka di sosial media, coba sebutin aja satu kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak bisa sebutin, nggak kenal dengan nabinya. Padahal harus yang dijadikan contoh di dalam kehidupannya, teladan, budi pekerti dalam sehariannya adalah budi pekertinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini terkadang dusta. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, lisan kita selalu bilang, oh saya cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita nggak pernah ada rasa penasaran dengan kehidupan Nabi. Padahal orang yang betul-betul cinta kepada Nabi, dia pasti akan penasaran dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana sih kehidupan Rasul? Bagaimana sih kesehariannya Nabi? Apa aja sih sunnahnya Nabi? Ini orang yang betul cinta kepada Rasulullah. Budi pekertinya Nabi, ikuti. Tidak ada satu idola yang lebih baik, yang bisa kita sama-sama ikuti, kecuali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad paling terbaik. Pernah suatu ketika ada seorang buronan penjahat datang kepada Nabi. Ini orang jahatnya luar biasa, pengen membunuh Nabi juga, bayangin tuh, jahat pengen membunuh Nabi. Waktu itu Mekah udah banyaknya Muslim, Mekah sudah dipegang oleh Nabi SAW, Nabi sebagai pemimpinnya. Ini buronan ini bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini bingung mau kabur kemana lagi. Ke kanan dia ketangkap, ke kiri ketangkap. Akhirnya dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang ke rumahnya Nabi, Nabi gak marah. Nabi tahu ini buronan, Nabi tahu ini penjahat. Nabi pegang tangannya, Nabi ajak ke rumahnya. Masuk ke ruang tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget Adi bin Hatim, rumahnya Nabi Muhammad ternyata sederhana. Itu lantainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari tanah semua, gak ada kayak karpet-karpet gitu, gak ada. Maka ketika itu diajak ke ruang tamu oleh Nabi, di situ ada tempat khusus duduknya Nabi, kayak permadani kecil begini, kecil tempatnya, khusus cuma satu buat Nabi. Akhirnya Nabi suruh Adi bin Hatim duduk di situ, Nabi langsung duduk di tanah. Nah, ini apa yang bisa kita ambil contohnya? Budi pekertinya Nabi, teladannya Nabi, menghiasi diri kita dengan teladannya Nabi. Ini bayangin, buronan penjahat, tapi Nabi nggak ingat. Nabi tidak ingat di dalam dirinya Nabi SAW ini adalah penjahat, dianggap sama saudara dia. Nabi duduk di tanah. Nabi nggak merasa dirinya lebih tinggi daripada Adi bin Hatim. Padahal seorang Nabi, manusia yang sempurna, seorang Rasul, Sayyidul Anbiya wa Khatamun Nabi. Rendah hatinya Nabi SAW. Pernah lagi ada seorang Arabi, orang Arab Badui, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Penasaran dengan Nabi, ini benar-benar cinta nih. Orang pedalaman ini benar-benar cinta sama Nabi. Datang kepada Sayyidina Umar, coba ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Penasaran luar biasa. Ceritain coba kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Sayyidina Umar gak bisa jawab. Sayyidina Umar nangis. Ketika Sayyidina Umar nangis, Sayyidina Umar menunjuk kembali kepada lagi Sayyidina Bilal bin Rabah, yang biasanya muadzinnya Rasulullah. Datang kepada Sayyidina Bilal, wahai Sayyidina Bilal, ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Gak bisa jawab, nangis. Nunjuk lagi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali gak bisa jawab. Dia bingung, Arabi ini kok tiga sahabat gak bisa jawab. Sayyidina Ali kembali bertanya,
Coba sekarang kamu ceritakan kepada saya tentang semua hal yang ada di muka bumi ini sekarang di depan saya. Arabi ini bilang gak bisa, Sayyidina Ali. Bagaimana mungkin saya ini ngeceritain semua hal yang ada di muka bumi ini sekarang di depan kamu saya ceritain, gak mungkin bisa. Maka Sayyidina Ali bilang, jawaban cerdasnya dari beliau, kamu, aku tanya, coba ceritakan tentang seluruh yang ada di muka bumi ini, kamu tidak bisa jawab. Sedangkan Allah Ta'ala tidak memuji dunia. Allah Ta'ala mengatakan dunia ini kecil, dunia ini penuh dengan sendak gurau. Lalu bagaimana aku bisa menceritakan tentang akhlaknya Nabi, sedangkan Allah Ta'ala berfirman memuji Nabi SAW tentang akhlaknya beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Bagaimana mungkin aku bisa menceritakannya? Nah, ini akhlaknya Nabi SAW. Kita memperbaiki diri kita, menghiasi diri kita dengan akhlaknya Nabi. Pernah Nabi lagi dikasih buah anggur, ya, dikasih buah anggur sama Arabi juga. Arabi ini senangnya luar biasa. Anggurnya anggur biasa, dikasih kepada Nabi. Nabi makan 1 suap, 2 suap, 3 suap, sampai habis itu 1 mangkok sendiri sama Nabi. Sahabat yang di sampingnya pada bingung, kok Rasulullah nggak bagi-bagi? Rasulullah nggak bagi-bagi, Rasulullah senang banget anggur. Akhirnya pergi ini orang Arabi ini senangnya luar biasa, makanannya habis dimakan sama Nabi. Ketika Arabi ini pulang, sahabat pada nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau menghabiskan makanan itu, kok tidak bagi-bagi dengan kami ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah menjawab, kamu lihat ketika aku menghabiskan 1 mangkok anggur tersebut, bahagianya orang yang tadi. Kamu tahu, ini anggur rasanya sepet. Ya gak ketawa. Iya, rasanya sepet. Rasanya asam. Kalau saya bagikan kepada kalian, saya takut kalian menimbulkan reaksi di wajah kalian, oh ini makanan gak enak. Akhirnya tadi yang ngasih jadi kasihan. Dia jadi kasihan, makanannya kok gak enak, dikasih pada Nabi SAW. Tapi Nabi makan, Nabi jaga perasaannya orang yang tadi ngasih. Nabi tetap senyum, Nabi habisin walaupun sokot rasanya. Ini Nabi Muhammad SAW. Kalau kita gimana? Misalkan dikasih durian, misalkan ya, kayak saya kan mabok durian nggak bisa, saya minum durian aja nggak bisa. Dikasih durian gimana? Dimakan. Nah, ini kekhususan Nabi SAW, khususnya beliau. Beliau ini kayak begitu luar biasa, bisa nahan, jaga perasaan hatinya orang lain. Nah ini bisa kita ambil juga faedahnya, hikmahnya, jaga perasaan hati orang lain. Jangan ada dusta di antara kita. Cukup ya. Baik, saya kasih pertanyaan lagi. Sebutkan sebutkan 9. Bacakan 1 sholawat deh, saya pengen dengerin suaranya orang sini gimana ya. Coba silakan bacakan sholawat 1 qasidah, sudah duluan habis ini ya, silakan. Sholawat Nabi Muhammad. Silakan. Ya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bacakan qasidah atau sholawat. Salatullah salamullah Sama-sama semuanya. ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama sekali lagi. Salatullah salamullah ala Tuhan.
Masya Allah. Ya silahkan. Hadiahnya foto lagi. Tadi saya belum bijak wangi serius ya, jadi jangan tahu apa foto aja ya. Artinya nanti ke Hongkong lagi insya Allah ya. Oh siap. Sisi lewat dulu. Hasilnya alhamdulillah. Satu lagi sebutkan kami yang ditelan ikan TK ya. Ulang. Sebutkan Nabi ya, Nabi yang bisa ya, membelah siapa pamannya Adam Kian Santang ya, datang Nabi. Sebutkan, gak bacakan surah An-Nazi'at 1 sampai 5 aja. Silakan Ibu, silakan. Wan-Nazi'ati gharqa. Bismillah. Silakan Ibu. Monggo. Ya. Kakek saya ini orang Jombang Bu. Iya orang Jombang. Monggo. Oke. Hah? Jombang. Kau tetangga. Kamera lagi iklan nih. Silahkan. Oh sebentar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebentar. Ya, pelan-pelan dulu silakan. Bukan hokpau. Yes, Masya Allah. Ayo silakan. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابحات سبقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. صدق الله. Masya Allah. Silakan Ibu, luar biasa. Siji lewat dulu. Gimana? Kameranya banyak banget ya. Cocai. Anggap bener lah ya. Lupa dulu saya. Masih semangat? Alhamdulillah. Ya asyiqal Mustafa abshir bina'il mula. Ya asyiqal Mustafa abshir bina'il mula. قد راق كاس الصفا
وطاب وفدهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفدهنا sama-sama semuanya. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل الهدى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل الهدى قد راق كأس الصفا الصفا وطاب وفدهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفدهنا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الله أنت باب الله فبدنيا وآخرتي terakhir sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Baik, terakhir saya akan memberikan satu kisah terakhir yang insya Allah mudah-mudahan untuk menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Syaban, di bulannya Nabi. Dulu pernah ada orang yang datang kepada Nabi. Nabi pada saat itu sedang berkhutbah. Ketika Nabi sedang berkhutbah dalam hari Jumat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah didatangi oleh orang. Ketika didatangi oleh orang, jubahnya Nabi ditarik sama orang ini, sampai bajunya beliau itu ketarik, badan beliau ikut tertarik. Beliau sedang berkhutbah. Karena memang kalau dalam hukumnya orang yang sedang berkhutbah itu tidak boleh untuk dia harus fokus di dalam khutbahnya. Artinya dia sedang berbicara, tidak boleh diganggu. Maka ketika itu ada orang yang datang pada Nabi, ditarik jubahnya. Sahabat Nabi yang ada di samping Arabi ini suruh duduk. Nabi sedang berkhutbah, jangan diganggu, biarkan Nabi melanjutkan khutbahnya. Ketika disuruh duduk, selesai daripada yang namanya khutbah beliau dalam salat Jumat. Setelah salat Jumat dia pulang, beliau nanya, tadi yang narik saya mana? Kata Rasulullah, ternyata ini datang pada Nabi. Kenapa wahai fulan bin fulan? Saya ingin bertanya ya Rasulullah. Tanya apa? Kapan kiamat bakal terjadi? Ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi? Kata Rasulullah, emangnya apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kok kamu nanya kapan kiamat bakal terjadi? Emang udah siap? Kita belum ya. Udah siap. Nah, katanya Arabi, ya Rasulullah, apa yang saya persiapkan untuk hari kiamat? Saya ini ibadah saya tidak seperti orang soleh. Sholatnya saya, sedekahnya saya, puasanya saya tidak setotal orang-orang soleh yang luar biasa, ibadahnya luar biasa hebat, total dalam ibadahnya mereka. Saya tidak seperti mereka ya Rasulullah. Tetapi ada satu hal
yang saya tanamkan di dalam diri saya, yaitu adalah rasa kecintaan saya kepada Allah dan juga kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ ada Sayyidina Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Maka hadis ini Nabi SAW mengatakan kepada Arabi ini dengan tersenyum. Nabi mengatakan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dia cintai. Artinya nanti di hari kiamat, kalau kita cinta sama Nabi di dunia, betul-betul cinta kepada Nabi SAW, akan dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Atau dengan orang soleh, kita cinta kepada orang soleh, akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Ini faedah terakhir, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Maka mari sama-sama kita mengangkat tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengangkat tangan kita, taruh hati kita di dalam kita dengan khusyuk. Fokus kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hajat-hajat kita, apa yang kita pengen kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afin, ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك السلامه في الدين والدنيا والاخره وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم هون علينا في شكره الموت والنجاه من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang minal faizin, orang-orang yang beruntung di dunia maupun juga di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang min ahlul khair, orang-orang yang baik di dunia maupun juga di akhirat. Jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang saleh dan salehah, hamba-hamba yang dekat denganmu ya Allah. Jangan jauhkan hati kami dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauhkan hati kami dengan orang-orang saleh. Jangan jauhkan hati kami dengan orang-orang yang dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, berikan rahmat kepada keluarga kami. Jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah kami yang ada berada di sini ya Rabb. Jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang makin hari makin dekat denganmu ya Allah. Menjadi orang yang taat kepadamu ya Allah, bukan orang-orang yang menjauh darimu ya Allah. Sering kami selalu melakukan kesalahan, kami melakukan dosa, maka ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang diterima olehmu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan pandangan khusus darimu ya Allah. Berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berikanlah kesempatan bagi kami untuk nanti di yaumil akhir berkumpul dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauhkan hati kami dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah hati kami, pikiran kami selalu apa yang kami lakukan di muka bumi ini mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga jangan jadikan kami menjadi orang-orang yang jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekatkanlah kami dengan para sahabat, dekatkanlah kami dengan para aulia, dekatkanlah kami dengan orang-orang saleh, dengan para ulama, dan jangan jauhkan kami dari mereka yang selalu menuntun kami kepada jalan-jalan kebaikan ya Allah. Ya Allah, kami memiliki orang tua, kami memiliki keluarga di rumah kami ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Jadikanlah mereka menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan, dan jadikanlah diri kami menjadi diri-diri yang lebih baik ke depannya ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Kami rindu dengan bulan suci Ramadan ya Rabb, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuatkanlah keimanan kami, kuatkanlah ketakwaan kami di hadapanmu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bersih, jadikanlah hati kami hati-hati yang bersih, hati-hati yang diterima olehmu ya Allah. Dan juga jadikanlah anak-anak kami yang ada di rumah kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan juga orang tua kami, berikanlah kepada mereka sehatul afiyah, berikanlah kepada mereka panjang umur, berikanlah kepada mereka keberkahan. Dan juga majlis kami yang ada di Hong Kong ini ya Allah, mudahkanlah, lancarkanlah ya
Allah. Dosakan ya Allah untuk selalu membawa orang-orang, membawa kepada hal-hal yang bermanfaat. Dan juga panitia penyelenggara acara ini ya Allah, berikanlah keberkahan ya Allah. Jadikanlah acara ini menjadi acara yang penuh dengan rahmat-Mu ya Allah, dinaungi daripada keberkahan dari-Mu ya Allah, dinaungi maghfirah dari-Mu ya Allah, ampunan dari-Mu ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taghzirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kami meninggal ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang dipermudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah khatimah ya Allah biha. Coba kita bacakan Fatihah terakhir. Baru saja ada teman kita, saudara kita yang meninggal dunia jam 2 tadi. Maka kita doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat mudah-mudahan Allah taala mengangkat dosa-dosanya, Allah taala jadikan maqam yang murdah min riyadil jannah, taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada seluruh amal ibadahnya. Amin. Ya hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, insyaallah, mudah-mudahan alhamdulillah, doakan saya juga ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, jadi anak yang soleh, jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Saya baru ulang tahun, ya, doain biar makin soleh ya, jadi anak yang soleh, biar bakti sama kedua orang tua, biar jadi orang yang rendah hati, biar dipermudah dalam belajar. Jadi saya dalam tahap belajar, mohon maaf pada salah kata. Kita saling sharing insyaallah ya ibu-ibu ya, kita semua. Mudah-mudahan bisa Hongkong kembali insyaallah. Besok saya pulang. Jadi doain mudah-mudahan lancar perjalanannya, dipermudah selamat sampai tujuan. Saya boleh pantunnya? Ya pantunnya. Jalan belum. Jalan-jalan ke Rawabelong, jangan lupa membeli singkong. Jadi orang jangan suka bohong, nanti bisa digigit kingkong. Jalan-jalan ke Samarinda, jangan lupa membeli benda. Pengen punya teman yang selalu ada, ya Ali aja ya. Belum dilihat, belum cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo, bulan nama burung ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib sebentar, untuk bisa duduk sebentar adalah